Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang analisis lingkungan strategi. Sebelumnya perkenalkan, saya Imade Bobi Laksmana dengan NPM 2212110081. Saya Iwayan Andi, nomor NPM 2212110083. Saya Mari David Eksal, NPM 2212110206. Saya Gedean Januarta dengan NPM 2212110073. Saya Wayan Peri, MPM 2212110192. Saya Wayan Dika Pratama, NPM 2212110187. Saya Wayan Peri Wijaya dengan NPM 2212110190. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Materi yang pertama, analisis lingkungan strategi. Analisis lingkungan strategi adalah proses penting untuk memahami faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Melalui analisis ini, perusahaan dapat membuat keputusan yang tepat dan efektif untuk mencapai tujuan strategis. Selanjutnya, memahami lingkungan. Menentukan faktor-faktor eksternal yang berpotensi mempengaruhi organisasi seperti ekonomi, politik, sosial, dan teknologi. Yang kedua, menganalisis kemampuan internal. Menilai kekuatan dan kelemahan organisasi, termasuk sumber daya, infrastruktur, dan kompetensi. Strategi dan perencanaan. Membuat keputusan strategik yang efektif berdasarkan pemahaman yang komprehensif tentang lingkungan. Selanjutnya, tujuan analisis lingkungan strategik. Tujuan utama analisis lingkungan strategik adalah untuk membantu organisasi mencapai tujuannya dengan memahami lingkungannya dan mengambil keputusan strategis yang efektif. Yang pertama, menilai peluang dan ancaman. Mengidentifikasi peluang dan ancaman yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Yang kedua, meningkatkan keunggulan kompetitif. Membuka keputusan strategis yang tepat untuk menghadapi persaingan dan memanfaatkan peluang. Tiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Mengelola sumber daya organisasi dengan lebih efektif untuk mencapai tujuan strategi. Lanjut, analisis lingkungan eksternal berfokus pada faktor-faktor yang beredar di luar kendali organisasi, namun dapat mempengaruhi keberhasilan strategi. Yaitu yang pertama, analisis pastel, yaitu memeriksa faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, ekologi, dan legal. Yang kedua, analisis industri, yaitu menganalisis struktur industri, mempersaingan, dan kekuatan pasar. Yang ketiga, analisis pelanggan, yaitu memahami kebutuhan, preferensi, dan perlingkungan pelanggan. Dan yang selanjutnya yaitu contoh analisis lingkungan eksternal. Contoh analisis lingkungan eksternal meliputi tren digitalisasi, perubahan perilaku konsumen, dan regulasi pemerintah. Yang pertama itu ada faktor teknologi, contohnya pertumbuhan e-commerce yang berdampak meningkatnya persaingan dan perubahan perilaku konsumen. Dan yang kedua, faktor sosial, yang contohnya itu meningkatnya kesadaran lingkungan yang berdampak permintaan terhadap produk dan layanan yang berkelanjutan. Dan yang terakhir itu faktor politik, yang contohnya kebijakan perdagangan internasional yang berdampak perubahan biaya produksi dan akses pasar. Analisis lingkungan internal. Analisis lingkungan internal berfokus pada faktor-faktor yang berada di dalam kendali organisasi seperti sumber daya, struktur, dan budaya. Yang pertama itu ada analisis SWOT. Menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman organisasi. Yang kedua itu ada analisis value chain. Memeriksa aktivitas organisasi dalam menciptakan nilai bagi pelanggan. Yang ketiga itu ada analisis budaya organisasi. Memahami nilai-nilai, norma, dan perilaku yang dianut oleh organisasi. Yang selanjutnya, contoh analisis lingkungan internal. Contoh analisis lingkungan internal meliputi kompetensi karyawan, infrastruktur teknologi, dan keuangan organisasi. Yang pertama ada sumber daya manusia, keterampilan, pengalaman, dan motivasi karyawan. Yang kedua ada teknologi, peralatan, perangkat lunak, dan infrastruktur digital. Yang ketiga ada keuangan,
arus kas, profitabilitas, dan levers keuangan. Yang keempat ada operasional, yaitu efisiensi, efektivitas, dan proses bisnis. Selanjutnya ada manfaat analisis lingkungan strategik. Analisis lingkungan strategik memberikan banyak manfaat bagi organisasi, membantu mereka dalam membuat keputusan yang tepat dan mengoptimalkan kinerja. Nah, yang pertama adalah pengambilan keputusan, menyediakan informasi yang komprehensif untuk membuat keputusan strategis. Yang kedua, peningkatan kinerja, membantu organisasi untuk mencapai tujuan yang lebih efektif. Jadi, kesimpulan dan rekomendasi analisis lingkungan strategik adalah proses yang berkelanjutan dan penting untuk menjaga keberhasilan organisasi. Yang pertama adalah perubahan lingkungan. Penting untuk secara berkala melakukan analisis ulang untuk mencerminkan perubahan-perubahan dalam lingkungan. Yang kedua yaitu pengembangan strategik. Hasil analisis harus digunakan untuk mengembangkan strategi organisasi yang efektif. Yang ketiga, implementasi strategi. Penting untuk memastikan bahwa strategi diterapkan dengan benar dan dipantau secara berkala. Baik, itulah tadi hasil analisis lingkungan strategi dari kelompok kami. Kami akhiri. Terima kasih.